Halo para penonton dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Rebahan Movie, membahas film-film unfaedah dan dipastikan tidak usah jauh-jauh lagi ke bioskop. Pada kesempatan kali ini, Rebahan Movie akan membahas film berjudul Rampage. Bercerita tentang beberapa hewan yang mengalami mutasi genetik sehingga membuat mereka menjadi sangat agresif dan menghancurkan apapun yang dilihatnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika kalian suka. Film diawali dengan kejadian mengerikan di fasilitas penelitian luar angkasa bernama Athena 1. Di sana sedang dilakukan penelitian genetika, dan tes subjeknya merupakan seekor tikus berubah menjadi monster dan membantu semua ilmuwan yang berada di sana, dan hanya satu orang yang masih hidup. Namun, dia tidak diizinkan masuk ke dalam kapsul penyelamat sebelum mengamankan sampel penelitian mereka. Mau tidak mau, dia pun harus mengambil sampel tersebut. Setelah mendapatkan sampel dan masuk ke dalam kapsul, sangat disayangkan karena kapsul tersebut meledak saat sedang memasuki atmosfer. Scene kemudian beralih ke seorang pria bernama Davis yang sedang berada di cagar alam San Diego untuk memandu dua mahasiswa mengamati perilaku gorila. Davis kemudian memperlihatkan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan gorila. Saat sedang berkomunikasi dengan gorila bernama Pavo, tiba-tiba muncul seekor gorila albino bernama George. Salah satu dari siswa bernama Connor panik ketika melihat dua gorila yang muncul. Davis menyuruh Connor untuk tetap tenang dan jangan berlari. Namun, karena sudah terlalu panik, dia pun berlari dan langsung dikejar oleh Pavo. Saat hampir diserang, tiba-tiba George datang dan menyelamatkan Connor. Singkat cerita, saat Davis pulang di malam hari, tiba-tiba sampel penelitian yang tadi jatuh ke bumi dan tabung pertama jatuh tepat di kandang gorila. Dan George terkena gas berwarna hijau. Tabung kedua jatuh di hutan dan gas keluar dari tabung tersebut terhirup oleh seekor serigala. Sementara tabung ketiga jatuh di Taman Nasional Everglades dan dimakan oleh seekor buaya. Keesokan harinya, Davis diberitahu kalau George berada di kandang burung grizzly dan membunuhnya. Saat Davis sampai di sana, dia terkejut dengan ukuran tubuh George yang membesar. Davis lalu menyelidiki area sekitar dan berhasil menemukan tabung yang jatuh malam tadi. Davis tidak tahu benda apa itu, namun dia yakin kalau itu ada hubungannya dengan perubahan tubuh George. Sementara itu, di Chicago, Bert dan Claire sedang membahas tentang saham perusahaan mereka yang bernama Energyn menurun sebesar 20%. Namun, Claire tidak terlihat cemas karena proyek Rampage yang mereka kembangkan telah berhasil. Claire mendapatkan kabar kalau salah satu tabung yang jatuh berada di Wyoming Selatan. Selanjutnya, dia mengirim tentara bayaran untuk mengambil benda tersebut. Kembali ke Davis yang sedang bertemu dengan Kate Caldwell. Dia mengaku sebagai ahli genetik dan dia memberitahu kalau perubahan yang terjadi pada George disebabkan karena sampel penelitian Energyn. Kate juga memberitahu kalau George bisa disembuhkan. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba George mengamuk hingga menghancurkan kandangnya. Davis sebenarnya sudah berhasil menangkap George, namun tiba-tiba datang sebuah helikopter dan langsung menembakkan bius kepada George. Scene kemudian beralih ke tentara bayaran tadi, di mana mereka terlihat sedang memburu seekor serigala yang sudah bermutasi. Namun, serigala tersebut tidak mampu dilukai dengan senjata api, dan mereka pun dihabisi satu persatu oleh serigala yang telah bermutasi tersebut. What do you think, Spook? Tak lama kemudian, Davis dan Kate ditangkap oleh seorang pria bernama Harvey Russell dan dibawa menggunakan pesawat bersama dengan George. Russell lalu menjelaskan kalau Kate sudah dipecat dari perusahaan Energyn karena ketahuan mencuri harddisk milik perusahaan. Singkat cerita, Claire memiliki rencana untuk memancing makhluk mutasi itu dengan gelombang radio dengan frekuensi rendah. Claire juga memiliki penawar untuk mengurangi agresivitas makhluk itu. Tak lama kemudian, Claire mengaktifkan gelombang radio tersebut. Setelah itu, George yang berada di pesawat langsung mengamuk dan membuat pesawat itu terjatuh. Untungnya, Davis dan Kate berhasil menyelamatkan diri menggunakan parasut sebelum pesawat itu terjatuh. Sementara itu, para agen FBI sampai di tempat perusahaan Energyn dan memeriksa berkas-berkas untuk menyelidiki tentang monster yang berkeliaran di sana. Di sisi lain, Davis, Kate, dan Russell dijemput oleh helikopter dan dibawa menuju pangkalan militer angkatan udara. Di sana mereka berbicara dengan Kolonel Black yang sedang bersiap memerintahkan krunya untuk menghabisi dua makhluk mutan yang terlihat berkeliaran. Tak lama kemudian, Davis dan Kate dibawa untuk diinterogasi tentang para makhluk itu. Di tengah perjalanan, Davis mengajar pengawal mereka hingga pingsan dan kabur menggunakan helikopter. Tiba-tiba Russell datang, menghampiri mereka, namun bukannya menghentikan mereka, tapi justru ingin membantu dengan memberikan kunci helikopter tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di Chicago dan melihat George dan serigala menghancurkan apapun yang berada di hadapan mereka. Pasukan militer juga sudah berada di sana untuk menghentikan makhluk tersebut, namun mereka justru dibantai habis-habisan oleh makhluk itu. Kondisi semakin diperparah dengan si buaya mutan yang bergabung ke pesta tersebut. Di tengah keputusasaan karena tidak ada senjata yang bisa membunuh para mutan itu, akhirnya Kolonel Black memerintahkan untuk menggunakan bom paling kuat yang berada di gudang persenjataan mereka.
Saking kuatnya, bahkan bisa menghancurkan setengah dari kota Chicago. Singkat cerita, Davis dan Kate berhasil sampai di gedung Energen dan mengambil 3 sampel penawar. Sayangnya, Claire mengetahui keberadaan mereka melalui kamera CCTV dan langsung mengambil Davis dan Kate sambil menodongkan sebuah pistol. Mau tidak mau, Kate harus memberikan penawar itu kepada Claire. Namun, Kate secara diam-diam menyimpan satu penawar di kantongnya. Sementara itu, 3 monster mutant itu sampai di gedung Energen dan George langsung menghancurkan helikopter yang akan digunakan Claire untuk kabur. Bert yang panik langsung berlari untuk menyelamatkan diri. George selalu berusaha menghancurkan pemancar radio yang berada di sana. Saat Davis dan Kate sedang memikirkan cara untuk memberikan penawar itu pada George, tiba-tiba Claire datang sambil menodongkan pistol. Davis kemudian memanggil George, sementara itu Kate memasukkan penawar tadi ke dalam tas Claire. Seketika George langsung memakan Claire hidup-hidup. Sementara itu, Bert yang berada di lantai dasar langsung dihampiri oleh Russell. Russell lalu meminta laptop yang berisi data-data tentang Project Rampage dan juga meminta tikus yang dipegang oleh Bert. Saat sedang berlari keluar, Bert tiba-tiba tertimpa puing-puing bangunan dan tewas. Saat menara itu mulai runtuh, Davis dan Kate berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan helikopter yang rusak tadi. Saat mereka keluar dari helikopter, ternyata George sudah kembali tenang, namun ukuran tubuhnya tidak kembali normal. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba serigala dan si buaya kembali muncul. Davis dengan sigap langsung mengambil sebuah grenade launcher untuk melawan 2 monster itu, dan meminta Kate untuk menemui Russell untuk membatalkan peluncuran bom. Pertarungan pun terjadi. Davis lalu mencoba memancing serigala agar menuju ke arah buaya yang sedang berada di belakang Davis. Rencananya pun berhasil, membawa serigala silan itu digigit oleh buaya dan tepat di bagian leher dan tewas. Si buaya lalu mengejar Davis hingga terpojok di reruntuhan gedung. George lalu memukul kepala buaya itu menggunakan sebuah mobil. Di saat George dan si buaya dapat bertarung, Davis berhasil melemparkan granat ke telinganya dan membuatnya lumpuh untuk sementara. Ketika sudah pulih, si buaya langsung menyerang Davis dengan ekornya, dan dengan sikap George menahan serangan tersebut. Si buaya kemudian melemparkan George hingga tertusuk besi di bagian dada kirinya. Davis kemudian berusaha membantu George menggunakan helikopter yang berada di sana. Sayangnya, serangan dari helikopter itu tidak berhasil menghabisi si buaya, dan Davis kembali terpojok. Dan lagi-lagi, George datang untuk menolong Davis. Kali ini, George berhasil membunuh si buaya menggunakan besi yang ditusukkan tepat di bagian mata, dan si buaya darat pun akhirnya tewas. Kolonel Black pun akhirnya membatalkan serangan udara yang mengarah menuju mereka. Setelah semua berakhir, George terlihat tewas karena luka yang dideritanya. Namun, ternyata George hanya berpura-pura mati untuk mengejar Davis. Mereka pun berusaha mengevakuasi warga yang masih berada di sana. Dan film pun berakhir. Berawal dari penelitian rekayasa genetik yang dibuat semata-mata karena hanya uang, justru berujung menciptakan monster ganas yang menghancurkan sebagian besar kota dan memakan ribuan korban jiwa. Dan semua kekacauan itu dapat dihentikan oleh seorang pria bersama dengan sahabatnya yang merupakan seekor gorila albino. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.